Assalamualaikum, Ibu Bapak Guru Hebat, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat soal online dengan bantuan Google Form karena pada video-video sebelumnya kita membahas tentang Google Classroom, maka soal online ini dibuatnya di Google Classroom supaya jadi satu arah, satu jalan. Sebenarnya pembuatan soal online ini menggunakan Google Form tidak harus di Google Classroom, tapi karena bahasan sebelumnya jadi berlanjut. Oke, di pembuatan soal online ini saya akan mencoba membuat soal pilihan ganda, di mana si soal pilihan ganda ini optionnya dapat berubah ketika dibuka oleh satu siswa dengan siswa yang lain berubah, dan bukan hanya optionnya yang berubah, tetapi juga urutan soalnya juga bisa berubah. Ini meminimalisir terjadi kecurangan. Selain itu juga pada kesempatan ini, pada video ini saya akan mencoba bagaimana siswa hanya dapat mengerjakan satu kali. Jadi kalau sudah masuk, sudah selesai mengerjakan, dia tidak bisa mengulangi lagi ketika dia ingin menyempurnakan jawaban. Selain itu, untuk keamanan soal, kita akan coba membuat token atau kode soal. Oke, kita langsung saja, Ibu dan Bapak. Kita masuk ke Google Classroom yang sudah kita buat. Ya, di sini pada video sebelumnya kita sudah membuat materi. Kita juga sudah membuat kuis. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat kuis, tetapi langsung atau secara online dan langsung kita buat di sini. Oke, langkah yang pertama, silahkan Ibu dan Bapak klik tugas kelas. Kemudian setelah klik tugas kelas, klik buat. Kemudian klik tugas kuis. Nah, di sini kita akan mencoba membuat soal penilaian akhir semester aja ya, akhir tahun atau di petunjuk atau di opsional ini kita beri petunjuk soal, misalkan ya, soal berupa pilihan ganda. Ya. Baca soal dengan teliti. Pilih hanya satu jawaban yang paling tepat. Oke. Kalau pada sebelumnya kita langsung menambahkan karena sudah kita buat, sekarang kita akan mencoba di sini ya, blank quiz. Namun sebelumnya supaya tidak lupa lagi, di pojok kanan di sini sudah ada untuk ini adalah jika soal yang kita buat ini diberikan kepada hanya untuk kelas 7D, maka silakan Ibu dan Bapak checklist kelas tersebut. Tetapi jika diberikan kepada kelas, misalkan di sini ada kelas 7A, B, C, dan D. Soal ini diberikan kepada semua kelas 7, maka silakan Ibu dan Bapak klik semua kelas 7. Nah, kemudian selain itu, jangan lupa berikan poin. Poin ini nanti akan didapat siswa jika siswa tersebut sudah mengerjakan. Oke, kita bisa memberikan respon dengan bahwa siswa itu telah mengerjakan dengan oke, dapat 100 poin atau dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada tenggat. Jika Ibu dan Bapak memberikan soal ini tidak berbatas waktu, maka tidak perlu ditenggat. Karena ini penilaian akhir tahun, berarti otomatis kita harus beri tenggat. Misalkan, kita coba. Misalkan jika ujiannya, penilaian akhir tahunnya itu dilaksanakan selama 1 minggu, misalkan tanggal 2
Juni sampai dengan misal ya tanggal 5 Juni, berarti kita beri tenggat waktu di akhir saja supaya lebih leluasa. 5 Juni 2020, waktunya 23 lebih 59. Oke, kalau sudah, kita langsung klik blank. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa mengganti blank quiz dengan tadi ya, penilaian akhir tahun. Oke, sorry. Penilaian akhir tahun. Oke, seperti ini. Deskripsi, bisa kita berikan deskripsi berupa bagaimana langkah-langkah mengerjakannya, seperti tadi misalkan. Misal ya, baca bismillah. Atau misalkan baca soal dengan teliti. Baca soal dengan teliti, kemudian pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Oke, saya rasa cukup ya penjelasannya. Kita lanjut. Sebelum mengerjakan soal, kita isikan dulu biodata untuk siswa, sehingga ketika kita mengecek, kita tahu siapa saja yang sudah mengerjakan. Jadi kita pilih ke opsi jawaban singkat. Kita tuliskan nama siswa. Nah, nanti siswanya di sini bisa mengisi seperti itu. Nah, terus kemudian kita lihat ya seperti apa. Nah, ini nanti baru sampai sini. Penilaian akhir tahun, baca soal dengan teliti, pilih satu jawaban paling tepat, tulis nama siswa. Baru sampai seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita dalam melihat atau menganalisis data, kita bisa menambahkan deskripsi. Misalkan tulis nama lengkap sesuai resensi. Jadi namanya nanti akan muncul sesuai dengan presensi di kelas masing-masing. Jadi kita tidak bingung ketika nanti akan merekap atau memberikan laporan. Seperti itu. Lanjut, kita tambahkan, karena ini nama siswa, maka kita klik require atau wajib diisi. Jadi kalau misalkan siswa melewatkan tidak mengisi nama, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke yang selanjutnya. Kemudian kita bisa tambahkan selanjutnya, bisa di sini ya, bisa duplikat. Kita coba duplikat. Oke, diduplikat. Setelah nama seperti biasa kita isi dengan kelas. Nah, untuk kelas agar lebih mudah kita menganalisis, kita coba menggunakan pilihan ganda. Jika kita mengajar kelas 7A sampai dengan E, maka di sini kita isi misalkan kelas 7A. Selanjutnya kelas 7B. Ya, ini disesuaikan dengan jumlah kelas yang kita ajar. Kelas 7C.
Misal kita mengajar 5 kelas di kelas 7, maka bisa tampilkan seperti ini. Kemudian ini juga sama ya, wajib diisi. Karena tadi mengcopy, maka di sini sudah ada wajib diisi. Seperti itu. Nah, tapi karena tadi mengcopy, di sini tulis nama dengan lengkap, kita hapus saja. Oke, nah seperti itu. Jadi cukup kelas ya. Di sini tidak perlu kita isi kunci jawaban. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan token. Ya, kode soal. Kode soal. Di sini wajib diisi juga ya kode soalnya. Kita tambahkan, kita ganti dengan teks ya. Kemudian kita tuliskan teksnya, misalkan kodenya apa ya, 1 2 3 Caca misalkan. Caca. Oke. Nah, di sini di kolom selanjutnya ini untuk memberikan respon jika siswa salah memasukkan token. Misalkan, maaf, token salah, silakan isi kembali dengan yang tepat. Seperti itu. Oke, kode soal sudah dibuat ya. Kita lanjut ke membuat soal. Tadi dari awal itu hanya berupa identitas, nama, kelas, kemudian di sini ada tokennya. Bisa menambahkan juga absen ya. Kemudian kita akan membuat kelas, berarti kita butuh bagian pemisah. Kita pisahkan bagian kedua. Ya, kalau di bab itu subbabnya mungkin ya. Nah, di sini baru soal. Pilihan kehendak. Nah, sebenarnya tadi yang di sini deskripsi yang tadi bisa ya ditulis di sini. Misalkan tidak usah, kerjakan soal dengan teliti. Nah, itu aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke membuat soal. Kita klik tambah. Turun ke bawah. Nah, pertanyaan pertama. Oke. Karena soalnya akan kita acak, jadi Ibu dan Bapak tidak perlu menambahkan nomor di soal, supaya jadi tidak pusing siswanya ketika mengerjakan soal. Misalkan, ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini, di bawah, sorry. Yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah, misalkan pilihan pertama berkembang biak, pilihan kedua bergerak, pilihan ketiga bernapas, pilihan selanjutnya yang bukan ya, misal berubah bentuk. Oke, satu soal sudah dibuat, pilihannya sudah dibuat. Kita buat kunci jawaban. Kunci jawabannya yang bukan berarti yang ini. Kita klik. Nah, tambahkan masukan ini untuk memberikan feedback ketika siswa sudah mengerjakan. Jadi misalkan jawabannya itu benar, berarti good atau benar jawaban Anda.
Tapi kalau salah, misalkan maaf, Anda jawabannya salah. Tapi saya tidak akan membuatnya karena ini soalnya akan saya berikan kepada beberapa kelas, bukan hanya kelas 7D, sehingga nanti kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan lupa Ibu dan Bapak tambahkan poin. Nah, poin ini kita atur jika Ibu dan Bapak akan memberikan, misal 10 soal, maka diusahakan ketika dijumlah si poinnya itu enak untuk enak untuk dianalisis. Misalkan kalau 10 soal berarti kalau ingin nilai maksimal 100, maka kita beri masing-masing 10 poin. Saya coba akan membuat 5 soal, maka saya akan berikan masing-masing 20 poin. Kunci jawaban sudah, poin sudah, kemudian soalnya sudah. Kita klik, selesai. Ini wajib diisi juga. Nah, soal tadi sudah ya, kuncinya sudah ada. Kemudian di sini jangan lupa Ibu dan Bapak klik ini, acak urutan opsi. Jadi nanti opsinya juga bisa berubah. Setelah itu kita bisa tambahkan, bisa dengan menggunakan duplikat, bisa dengan menggunakan tambahan. Seperti tadi, jika menggunakan duplikat maka otomatis semuanya akan sama gitu ya. Tapi kalau menambahkan ini berupa blank. Oke, kalau tadi kita langsung mengetikkan soal tersebut di bagian pertanyaan di sini, kita akan coba mengcopy. Sini ada saya sudah sediakan, kita masuk ke Microsoft Word. Kemudian di sini sudah ada soal yang akan kita pindahkan. Kita coba ini. Kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Jangan lupa hilangkan nomor, perbaiki. Sebenarnya ini nggak bisa ya. Oke, kita tidak apa-apa. Kemudian untuk opsinya juga sama, kita bisa copy dan kita pindahkan ke opsi. Nah, secara otomatis, oh ini masih ada, ininya kita hilangkan, tadi tercopy. Ya, kenapa harus dihilangkan? Karena kita akan mengacak jawaban atau mengacak opsi. Soal sudah dituliskan, opsi jawaban sudah ada, kita pilih kunci jawaban. Kunci jawabannya yang mana? Bentar. Perhatikan beberapa pengalaman. Oke, kita bisa acak aja ya. Kita misalkan saja, misalkan yang ini. Oke, kemudian, oh ini semua matahari, ini yang ini. Ini sepertinya 2 dan 4. Oke, sebentar. Kita perbaiki dulu. Ini opsinya 2 dan 4. Oke. Poinnya tambahkan 20. Itu ya poin. Oke. Selesai dulu. Ini kunci jawaban. Kita perbaiki 4 ya, 2 dan 4. Misalkan. Jadi kalau sudah ada kunci jawaban, sudah ada poin, klik wajib diisi. Ini juga sama, acak urutan opsi. Oke, sudah ada 1, 2, 3. Kita buat 4 soal aja mungkin ya. Kita buat 4 soal. Kita akan mengcopy lagi saja. Soalnya sama nih, mirip ya. Oke, kita coba copy paste.
Karena gambarnya mirip, kita coba lagi. Klik cari. Kita masukkan lagi gambar yang sama. Sedang proses memasukkan gambar. Oke, di sini sudah ada soalnya, sudah ada gambarnya. Kita kopikan. Jawabannya kita hilangkan opsi pilihannya karena sekali lagi ini akan berubah. Oke, kita pilih kunci jawaban. Oke, berikan poin. Selesai, soal nomor 4 sudah dikerjakan, sudah dibuat. Klik wajib isi, jangan lupa klik acak urutan opsi. Oke, 1, 2, 3, 4. Terakhir, kita coba tambahkan soal. Kita coba tambahkan gambar. Cari. Nah, ini kita coba proses pemindahan. Kemudian sudah ada. Jika gambarnya dirasakan terlalu besar, bisa diperkecil, ya. Itu misalkan berdasarkan gambar di bawah ini, berdasarkan ciri-ciri planet pada gambar di bawah ini, nama planet yang tepat adalah misalnya A. Merkurius karena berwarna misalkan abu. Mars karena berwarna merah. Kemudian Saturnus karena memiliki cincin. Kemudian Bumi karena berwarna biru. Opsinya sudah kita buat, kita pilihkan atau kita buatkan kunci jawaban. Poinnya dulu berapa? 20 poinnya. Kemudian ini typo ya. Oke, setelah dibuatkan kunci jawaban, kita bisa memperbaikinya lagi. Saturnus, oke, sudah. Klik wajib diisi, kemudian kembali acak urutan opsi. 5 soal sudah dibuat. Nah, dengan opsi yang dirubah-rubah. Selain itu, kita juga akan merubah urutan soal dengan mengklik tanda gerigi atau tanda setting. Kemudian di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini kita centang, ya. Ini untuk membuat siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali saja.
Kemudian di sini kita lihat. Nah, ini klik acak urutan pertanyaan. Ini berupa kuis-kuisnya ya, segera. Nah, tadi ya, di sini saya ulangi, untuk mengacak pertanyaan yang muncul di setiap siswa agar berbeda, jangan lupa centang acak urutan pertanyaan. Nah, untuk hanya satu kali mengerjakan, siswa itu acak batasi ke satu tanggapan. Setelah itu, klik simpan. Selesai deh. Nah, bagaimana siswa melihat tampilan soal yang kita buat? Klik pratinjau. Di sini ada penilaian akhir tahun, kita cek dulu sebelum kita bagikan. Di sini ada petunjuk mengerjakan, baca soal dengan teliti, pilih satu jawaban paling tepat. Kemudian, nah tadi kita membuatnya nama siswa dulu, ya. Kemudian di sini ada kelas, ada kode. Ini karena tadi diacak ya, jadi intinya pun identitasnya pun ikut teracak, tidak apa-apa. Kode soalnya di sini siswa bisa memasukkan. Kita coba kodenya 123 caca misalkan ya. Enter. Nah, ternyata salah. Nah, kalau salah memasukkan, nanti akan ada muncul maaf token salah. Silakan isi kembali dengan yang tepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi saya mengetik C-nya besar, A-nya kecil, C-nya besar, A-nya kecil. Nah, ini sudah betul. Tidak ada tanda ini kelas. Misalkan kelas 7B. Ya. Kemudian nama siswa. Misalkan oke, tadi salah ya, kelasnya 7D. Kembali lagi, kita coba. Kode soal sudah tepat, kelasnya sudah tepat, namanya sudah ada. Kita klik berikutnya. Di sini ada soal pilihan ganda. Nah, di sini ada petunjuk poin. Jika benar, maka akan mendapatkan 20 poin. Kita asal saja elang, kemudian ini, kemudian kita coba ini. Kita coba ini. Kalau sudah selesai semua, maka kalau ingin mengecek kembali, kita klik kembali, kemudian kalau sudah yakin, kita kirim. Nah, di sini siswa bisa melihat. Nah, soal yang berjumlah 5 soal sudah berhasil dibuat. Ya, dengan acak, soalnya juga beracak. Oke. Lalu setelah selesai, baru kita bisa kirim tugaskan kepada siswa. Masih berproses untuk menugaskan. Oke, ini sudah ada penilaian akhir tahun. Ini ada tenggatnya. Jika beberapa postingan sebelumnya ini belum ada tenggatnya ya, jadi hanya diposting tanggal berapa, diposting tanggal berapa. Kemudian kalau ini ada tenggatnya, di sini ada tenggatnya. Jadi paling lambat dikerjakan 5 Juni 2359 pukul 23.59 seperti itu. Oke, itu tadi materi membuat soal online. Kita sudah membuat soal pilihan ganda dengan 4 opsi, di mana opsinya bisa diacak sesuai dengan setiap orang berbeda-beda. Kemudian kita sudah mengacak juga soalnya, dan juga kita sudah membuat token kode soal untuk keamanan, serta kita sudah men-setting supaya siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Itu tadi videonya, semoga bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak yang akan membuat soal online dengan variasi yang diharapkan. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menonton.
atau menyaksikan video ini sampai dengan akhir, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini jika memberikan manfaat untuk semua orang. Mohon diingat bahwa mungkin sederhana bagi kita, tetapi bisa jadi ini sangat bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih membahas tentang Google Classroom Management atau manajemen mengelola Google Classroom di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Skor. Nah, ternyata ini salah, ada beberapa jawaban yang salah sehingga skor maksimalnya 100, tapi dia hanya mendapatkan skor 60. Seperti itu, kita kembali lagi. Nah, kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti ada responnya 1 orang. Seperti itu, kita lihat ya, Ibu dan Bapak sekalian. Mengecek. Nih. Ya. Ada 1 orang yang sudah mengerjakan, kita lihat individu ya. 1 orang, 1 tanggapan. Oke. Baik. Jangan dulu, ini karena belum semua. Ya, pertanyaannya, nama 1 dari 8 siswa. Siapa yang mengerjakan? Oh, siapa yang sudah? Oh, Al-Ghifari gitu. Oke. Jika sudah mengerjakan, kita berikan masukan. Good, misalkan. Seperti itu. Sini. Ya. Ini berupa analisis. Nanti kita akan coba lagi membahas tentang analisis. Nih, di sini baru ada 1 orang yang mengerjakan dengan nilai 60. Karena dia baru 1 orang, jadi rata-rata media dan rentangnya, maaf, sama. Di sini nanti ada grafiknya. Di sini ada kode soal, ya. Di sini ada tanggapan, lengkap sekali analisisnya sehingga mempermudah kita untuk melakukan analisis. Soal sudah berhasil dibuat, ya, dengan acak. Soalnya juga beracak. Oke. Lalu setelah selesai baru kita bisa kirim tugaskan kepada siswa. Masih berproses untuk menugaskan. Oke, ini sudah ada penilaian akhir tahun. Ini ada tenggatnya. Jika beberapa postingan sebelumnya ini belum ada tenggatnya ya, jadi hanya diposting tanggal berapa, diposting tanggal berapa. Kemudian kalau ini ada tenggatnya, di sini ada tenggatnya. Jadi paling lambat dikerjakan 5 Juni 2359 pukul 23.59. Seperti itu. Oke, itu tadi materi membuat soal online. Kita sudah membuat soal pilihan ganda dengan 4 opsi, di mana opsinya bisa diacak sesuai dengan setiap orang berbeda-beda. Kemudian kita sudah mengacak juga soalnya, dan juga kita sudah membuat token kode soal untuk keamanan, serta kita sudah men-setting supaya siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Itu tadi videonya, semoga bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak yang akan membuat soal online dengan variasi yang diharapkan. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menonton atau menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini jika memberikan manfaat untuk semua orang. Mohon diingat bahwa mungkin sederhana bagi kita, tetapi bisa jadi ini sangat bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih membahas tentang Google Classroom Management atau manajemen mengelola Google Classroom di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.